mejanya di tempatnya, silakan dibersihkan. Oke, baik, apakah sudah merasa nyaman semua? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita dulu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada petugas kami persilakan. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selesai, silakan. Terima kasih Nung ya. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Berarti kita semua dalam keadaan Sehat. Itu kita patut bersyukur karena semua kesehatan itu dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita akan merasakan kenyamanan setelah melakukan ice breaking ini. Jika ibu mengatakan tepuk pagi, maka tepuk 1 kali. Jika ibu mengatakan tepuk 2 kali, maka katakan 2 tepuk kali ya. Kalau ibu mengatakan tepuk 3 kali, maka tepuk sore, maka 3 kali. Kalau tepuk malam, oke, kita mulai ya. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, malam. Ya. Baik. Pagi hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu transformasi geometri. Apakah pernah mendengar yang namanya transformasi geometri? Ya. Kira-kira ada nggak yang tahu pengertian apa itu geometri transformasi? Pergeseran, apalagi? Pengecilan atau perbesaran, apalagi? Perputaran, betul sekali. Perputaran nanti kita betul sekali yang sudah kamu sampaikan bahwa transformasi geometri itu merupakan perpindahan atau perputaran seperti yang kamu lihat di atas, bahwa transformasi itu yang akan kita pelajari ke depan ada 4 jenis. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, ketiga rotasi, dan keempat adalah ya dilatasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah memahami konsep pencerminan pada suatu benda, dan kita dapat menggambarkan bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat. Yang kedua, mengidentifikasi pencerminan pada suatu benda, dan kamu juga bisa menggambar bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi nanti, kamu dapat menganalisis konsep transformasi geometri refleksi pada sumbu X dan sumbu Y secara teliti. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan literasi juga, kamu dapat memecahkan penyelesaian masalah terkait konsep transformasi refleksi pada sumbu X dan sumbu Y dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu, kita akan mengingat pembelajaran waktu kelas 8. Oke. Apakah sudah pernah dipelajari materi koordinat Kartesius? Kira-kira apa sih yang masih teringat di pikirannya, di hatinya, di otaknya materi koordinat Kartesius? Silakan tunjuk tangan, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Adanya sumbu X dengan sumbu Y. Adanya sumbu X dan sumbu Y. Baik, tepuk tangan untuk lo. Ya, silakan.
Memiliki 4 kuadran. Memiliki 4 kuadran. Kuadran apa saja? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Betul sekali. Tepuk tangan. Apakah nampak? Ada titik-titik di atas? Silakan. Ibu mau satu orang titik C berada di kuadran pertama. Satu orang yang menjawab. Titik C. Titik C yang di atas. Ini. Oke, di titik C ya. Oke, silakan mungkin Sejovita bisa. Titik C 4,1 kuadran berapa ya? Kuadran 1, betul sekali. Jadi, waktu berangkat ke sekolah tadi, apa yang sudah kamu lakukan? Mandi. Apa lagi? Bercermin. Bagaimana waktu bercermin? Cantik? Wajah siapa yang ada? Apakah hidungnya berat sebelah? Apakah hilang setengah telinga? Berarti wajahmu sama dengan wajah cermin atau bayangan yang ada di cermin. Baik, nah itulah nanti contoh-contoh daripada refleksi atau pencerminan yang akan kita pelajari. Nah, silakan dulu diambil satu kertas. Ya. Sudah? Kertas. Kamu punya kertas? Punya. Silakan dilipat kertasnya. Dilipat. Ini dulu bentuknya apa? Persegi panjang. Kita akan lipat, silakan dilipat. Semua dilipat. Lalu di tengahnya buat garis. Oke. Ayo semua melakukan, ibu juga akan melakukan bersama-sama ya. Baik, sudah? Sudah, Bu. Oke. Setelah kita menggaris bagian tengah ini, kira-kira apa yang bisa kamu pikirkan dan apa pendapatmu? Gimana? Bagaimana bentuknya? Sama. Yang mana yang sama? Persegi panjang. Ya, persegi panjangnya dibagi dua, sebelah kanan ini sama dengan Sebelah kiri. Kira-kira kalau misalnya ibu garis ini lalu bidang kanan ini dengan bidang kiri ini sama, ini garis apa namanya? Simetri. Simetri. Artinya membagi dua sama Rata. Oke, nah sekarang di lipatan kertas itu tusuk kertasnya. Kita akan tusuk. Terserah mau di mana saja. Dengan lipatan yang benar tadi ya. Oke, buat pada titik yang pertama itu di sebelah kanan adalah A. Oke, di bidang yang di sebelah kiri buat A aksen. Oke, ini adalah A, ini adalah aksen. Oke, menurutmu apakah A ini pada jarak dari sumbu simetri tadi dengan A aksen, jarak pada sumbu simetri sama atau tidak? Sama. Oke. Kalau kamu tepat menusuk kertas tadi, kira-kira kertas yang sudah bolong di bagian A sama besarnya atau ukurannya enggak? Dengan A aksen di sebelah kiri. Sama. Itulah bentuk-bentuk daripada Pencerminan. Oke, ibu mau lihat ini dulu ya. Ini apa? Sebelas. Oke, ibu cantik nggak? Cantik. Ya. Ketika kamu melihat ini, adakah satu timbul pendapatmu apa hubungannya dengan pencerminan? Melihat polanya, melihat bentuknya. Oke. Ya, coba lihat yang sebelah kanan ini. Oke.
Pola yang di sebelah ini sama enggak? Sama. Lihat pola yang di sini dengan pola yang di bawah dengan yang di atas ini sama enggak? Sama. Maka jika ibu kasih garis di sini sebagai sumbu simetri seperti yang kita coba di kertas, maka itu juga bentuk-bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari daripada refleksi atau pencerminan. Bisa dipahami dong Bu ya? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kita akan melihat video berikut. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Coba, sebelum ke materi, Bu Evi mau tanya, kenapa sih tulisan di mobil ambulans itu harus dibalik? Yap, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, kita akan mempelajari bagaimana kita membuat hasil bayangan atau pencerminan di sumbu X dan sumbu Y. Kita akan lihat ada satu aplikasi yaitu namanya aplikasi GeoGebra. Pernah dengar aplikasi GeoGebra? Tidak. Oke. Kalau belum, maka silakan perhatikan penjelasan ibu di atas. Ini namanya aplikasi GeoGebra. Kita bisa download secara offline, bisa juga kita membuat dalam bentuk online. Ya, untuk memudahkan kita harus pakai offline biar data kita tidak habis. Nah, perhatikan contoh berikut. Ketika kita menggambar satu bayangan, kita akan menggambar satu misalnya bentuk segitiga. Ini, ya, misalnya kita mengambil titik A di 1,2. Oke, ini titik berapa? Koordinatnya? 3,2. 3,2. Oke. Ini berapa? 1,1. Oke. Apakah terbentuk sebuah segitiga? Terbentuk. Oke. Sekarang kita akan merefleksikannya. Ya. Di sumbu X. Lalu caranya kita akan mengklik gambar. Sorry. Ini tadi ya ruas garis di antara dua titik. Ya. Lalu kita refleksikan objek pada garis. Kita klik refleksi objek pada garis. Kita klik gambar yang sudah kita buat. Lalu kita cerminkan dengan mengklik garis yang kering. Ya, ini dia. Berhasil kita ya. Kira-kira ini pencerminan di sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X. Berapa hasil pencerminan dari titik
A. 1,-2. Betul, 1,-2. Lalu P aksen di mana? Titik koordinatnya 3,-2. Ya, betul, 3,-2. Kalau C aksen 1,-1. hebat ya. Sekarang kita akan mencerminkan di sumbu Y. Oke, ini dia. Terlihat? Oke. C aksen berapa? Negatif 1,1. Aksen di mana? Negatif 1,2. Berarti kamu sudah bisa menentukannya ya. Baik. Untuk itu, Ibu akan membagikan LKPD, kita akan diskusi. Silakan di kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ya? Iya. Ya, ini kelompok 5. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Jika ada nanti yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan secara bersama-sama dan Ibu akan mengarahkan anak-anak Ibu. Silakan. Diikuti petunjuknya dulu. Yang pertama ditulis, silakan ditulis nama kelompoknya, lalu nama-nama anggota kelompoknya. Seterusnya dibaca langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Waktu kami berikan. Tidak ada waktu 15 menit mengerjakannya ya. Silakan, apa yang mau dikerjakan? Oh ya, silakan. Iya, iya. Ini sumbu apa ini? Ini sumbu XS.
melanjutkan pemecahan masalah yang ketiga. Baik teman-teman, dari gambar yang telah kami dapatkan, bahwa pencerminan di sumbu Y dengan titik sudut A negatif 4,1, B negatif 4,-2, C negatif 1,-1, dan D negatif 1,2 menghasilkan bayangan dengan titik sudut A aksen dengan berkoordinatkan 4,1, B aksen 4,-2, C aksen 1,-1, Kita nulis di papan dan D aksen berkoordinatkan 4,2. Nah, dari hasil yang telah kami dapatkan pada tabel atau hasil pengamatan kami pada tabel yang telah kami isi, jika titik A atau X, Y dicerminkan pada sumbu Y akan menghasilkan koordinat bayangan A aksen atau negatif X, Y. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tanggapan dari kelompok lain dan teman-teman, kami persilakan. Oke, ya. Apakah menurutnya sudah tepat? Sudah. Sudah dengan kelompok 1 setuju? Kelompok 2? Baik, kita masuk kelompok 3. Kelompok Lina. Silakan ketua kelas dibukukan dulu. Baik, kita lanjutkan. Dengan berakhirnya kegiatan diskusi dan LKPD, kita akan evaluasi. Silakan disediakan buku berpetaknya. Dan ini di atas soal evaluasi. Silakan dikerjakan di buku berpetak. Dalam waktu 10 menit kita akan mengumpulkannya. Silakan. Masing-masing ya, bukan tugas kelompok lagi. Masing-masing silakan menyelesaikan tugasnya di atas. Yang pertama, jika titik A negatif 6,-12 dicerminkan terhadap X, maka hubungan bayangan di situ tersebut. Dengan berakhirnya kegiatan diskusi dan LKPD, kita akan evaluasi. Silakan disediakan buku berpetaknya. Dan ini di atas soal evaluasi. Silakan dikerjakan di buku berpetak. Dalam waktu 10 menit kita akan mengumpulkannya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik. Masing-masing satu orang dari anggota kelompoknya mengumpulkan dan diletakkan di atas meja itu di depan. Apakah selesai? Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya dulu, masih adakah yang belum dimengerti dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Baik, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini bahwa pencerminan, mulai dari pencerminan artinya adalah suatu transformasi yang memindahkan titik pada bidang yang menggunakan sifat bayangan cermin. Kesimpulan yang kedua adalah sifat-sifat pencerminan. Yang pertama adalah suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan pencerminannya selalu tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, setiap garis dan pencerminannya selalu sama panjang. Dan yang keempat, setiap bangun dan pencerminannya selalu kongruen. Oke, nah, pencerminan pada sumbu X, jika suatu objek dicerminkan, misalnya kita buat X, Y, maka hasil pencerminannya adalah X, Y. Oke, sekali lagi, jika suatu objek atau suatu titik pada koordinat, misalnya X, Y, dicerminkan di sumbu X, maka hasil bayangannya adalah X, negatif Y. Baik, kesimpulan berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Jika suatu titik dicerminkan pada sumbu Y, misalnya titiknya X, Y, dicerminkan pada sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah X, Y. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Baik. Pada akhir pembelajaran kita akan
Silakan dibuat penilaiannya. Apakah nilainya 1, apakah 2, atau 3 dan 4. Benar sudah pas? Oke. Ini. Waktunya 3 menit saja. Baik, silakan dikumpulkan. Ayo, nomor 2. Maka tugas di rumah silakan dibuka nanti halaman 235, nomor 1 dan 2 dikerjakan di rumah. Dan materi kita pada minggu selanjutnya karena ini adalah hari 1, maka minggu depan kita akan masuk materi pada rotasi. Silakan dipelajari di rumah. Nanti ketika kita sudah masuk minggu depan, Anda sudah siap untuk mempelajari materi rotasi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan latihan teknik stop. Ini adalah pembelajaran sosial emosional. Nanti kita akan mendengarkan musik, lalu ikuti petunjuk sesuai yang disampaikan. Silakan dulu satu orang. Apa pembelajaran yang sudah didapatkan hari ini? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ya, silakan. Tentang pencerminan atau refleksi. Tentang pencerminan atau refleksi. Baik, ada lagi? Mengenai sifat-sifat refleksi. Ada lagi? Apakah hari ini kamu merasa nyaman atau senang dengan belajar pada hari ini? Senang! Oke. Maka, penutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang mau kita doa? Chelsea. Oke, Chelsea silakan. Ya, terima kasih ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini dan diucapkan selamat